Bu Tuti, sinyalnya susah Bu Tuti. Nah, cari sinyal yang bagus. Boleh ke tempat tetangga yang punya sinyal bagus ya. Gurunya. Dulu HP-nya dengan pulsa ya. Nah, cari pulsa kata Pak Jono, ada pulsa yang murah Pak Jono apa Pak Jono? Oh, pulsa tetangga. Silakan kalau yang rumahnya kata Pak Faris pulsa nunut gitu ya. Boleh nunut ya, asal ikhlas ya yang punya WiFi ikhlas ya. Kalau nggak ikhlas nanti jadi masalah ya. Oke, pastikan posisi HP juga baterainya dilihat. Saya lihat. Oh, ya. Oke, videonya dibuka dulu. Anak-anak videonya dibuka dulu semuanya, nanti agar bisa menyapa-nyapa, disapa Bu Tuti, disapa Pak Faris, disapa Pak Jono dan Pak Rahmat. Dibuka dulu videonya anak-anak. Boleh dinyalakan dulu videonya, boleh dinyalakan dulu audio speakernya ya. Oke. Boleh sambil tersenyum, lambaikan tangan kalian. Ya, senyumnya mana? Beri senyum yang paling indah untuk Bapak dan Ibu gurumu. Ya. Kemudian posisikan kamu badannya, duduknya enak biar 1 jam bisa mengikuti dengan baik. Oke, bisa kita mulai, Pak? Ya. Anak-anak salam dari Bu Tuti ya. Setelah salam nanti kita berdoa seperti biasanya. Baik, dengan sikap duduk sempurna kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita buka dulu dengan membaca Al-Fatihah agar kita mendapatkan ilmu yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah berdoa. Baik anak-anak, sebelum mengawali ini kita akan melihat dulu tayangan video yang dipersembahkan oleh Bapak Ibu guru kalian yang kemarin belum melihat, semoga bisa terhibur. Yang sudah melihat semoga tidak bosan karena wajah Bapak Ibu gurumu adalah wajah surgawi. Amin ya rabbal alamin. Silakan tonton videonya. Ya, kita saksikan videonya. Ya. Sebelum tayangan video bisa dilihat, pastikan anak-anak sinyalnya bagus. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 6, alhamdulillah kita sudah masuk di semester 2. Namun karena kondisi seperti ini, kita belum diizinkan sepenuhnya untuk bertemu tatap muka. Jadi Pak Faris berharap pembelajaran kita di semester 2 di awal ini, di bulan ini, kita bisa lebih mandiri kembali. Nanti tugas-tugas bisa kamu kerjakan di rumah dan Pak Faris berharap untuk bisa tertib dalam mengumpulkan. Semangat, tetap semangat untuk melaksanakan tugas. Kita nanti akan bertemu di Zoom ataupun kegiatan offline yang nanti andaikan nanti sekolah sudah mengizinkan. Itu dulu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Kita sekarang sudah memasuki semester 2. Dengan semester 2 ini diharapkan semester baru harus dengan semangat yang baru. Walaupun kita belum bisa bertemu bertatap muka seperti kemarin kelas 5, tapi semoga tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk tetap belajar walaupun
saat ini masih dalam keadaan yang yum ataupun yang seminggu masuknya 2 kali. Semoga anak-anak masih tetap semangat. Sekian dari Bu Esi, dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SDIT Ar-Raihan kelas 6 yang begitu dibanggakan, yang begitu disayangi, yang begitu dicintai. Tahun 2021 ini begitu berdoa semoga kalian bertambah sehat, bertambah semangat, dan apa yang menjadi cita-cita kalian, apa yang menjadi harapan kalian, Allah akan mengabulkannya. Teruslah berdoa, teruslah berusaha sekuat mungkin, sebisa mungkin untuk meraih cita-cita kalian. Selamat berjumpa di semester 3 tahun 2021. I love you, anak kelas 6 semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum anak-anak kelas 6. Di semester baru ini kita sambut dengan semangat yang baru juga. Selamat belajar dan bertemu kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak kelas 6, Pak John mengucapkan selamat menempuh semester 2. Mari kita belajar lebih sungguh-sungguh dan beribadah lebih giat lagi agar ujian kita besok bisa menjadi lancar dan berikan hasil yang terbaik. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan hasil yang terbaik. Manjada wajada. Semangat, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki semester 2, yang artinya adalah semester terakhir untuk anak-anakku semua. Anak-anak, semoga di semester yang baru ini anak-anak lebih disiplin dalam mengerjakan tugas, dalam ibadah keseharian, atau dalam kegiatan sehari-hari di rumah seperti membantu ayah atau membantu ibu. Semangat ya, semangat menghadapi ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat dan Pak Jono yang sudah mendoakan anak-anak, dan Bu Tuti yakin anak-anak bertambah semangatnya dan serius dalam belajar. Manjada wajada kata Pak Jono, dan Allah akan malu apabila Allah tidak mengabulkan doa-doa kalian. Oke, sebelum kita mulai, Bu Tuti juga akan menyampaikan ini ada berita duka cita ya. Simbah kakungnya Mas Rifki kelas 6 Daud pagi hari ini meninggal dunia, dan kita berdoa semoga semua amal ibadah almarhum Simbah Kakung diterima Allah Subhanahu wa taala serta semua dosa-dosanya diampuni Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan materi bahasa Indonesia kali ini karena waktunya terbatas dan Bu Tuti harus menuntaskan dari nomor 26 ya. Kita mulai nomor 26 tahun yang kemarin sampai dengan nomor 40. Ini butuh waktu yang panjang, namun karena minggu depan kita sudah memakai ultra, maka Bu Tuti akan percepat ya pembahasannya. Anak-anak fokus, benar-benar fokus. Nanti jika dalam pembahasan atau pas menjelaskan Bu Tuti kalian tidak jelas, langsung boleh chat di bawahnya. Nanti Bu Tuti akan jawab setelah ini, gitu ya, setelah pertemuan Zoom. Bu Tuti akan membahasnya, atau boleh WA ke Bu Tuti untuk bertanya di nomor itu, nanti Bu Tuti akan telepon atau kita lewat V-call pembahasannya. Oke anak-anak ya, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 26. Oke ya. Nomor 26 itu tentang peribahasa. Nomor 26 itu tentang peribahasa. Ya. Jadi kalau peribahasa itu seperti kemarin, ungkapan, istilah atau kata-kata yang sebetulnya tidak bermakna asli, ya, tapi itu berisi sebuah untaian kata-kata yang indah. Ya, jadi kalau ada peribahasa itu memang bukan kata-kata yang asli. Jadi anak-anak harus hati-hati kalau ada peribahasa, perhatikan baik-baik bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Itu ya anak-anak ya. Pada soal nomor 26 itu ada cerita. Haidar anak berprestasi.
berbagai kejuaraan lomba telah diraihnya. Namun, ia tidak angkuh kepada teman-temannya. Kata kuncinya, dia berprestasi tapi tidak angkuh. Kata kuncinya, ada prestasi dan tidak angkuh. Ya, sekarang kita cermati pada pilihannya. A. Hancur badan dikandung tanah. Budi baik dikenang jua. Kalau A ini, hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang jua. Ini peribahasa ini untuk pahlawan. Jadi untuk cerita Haidar dia nggak cocok, oke? Ya. B. Besar kayu, besar bahannya. Kecil kayu, kecil bahannya. Ini untuk orang-orang yang pandai mengeluarkan uang belanjanya. Jadi misalnya Bu Tuti punya gaji 500.000. Nah, Bu Tuti juga harus menghemat. Bagaimana agar Bu Tuti tidak berlebihan dalam pengeluaran. Itu maksud di poin atau pilihan yang B. Jadi tidak tepat untuk yang cerita Haidar. Yang C, tak emas bungkal diasah, tak air talang dipancung. Kalau kita melihat emas itu sesuatu yang sangat sulit pengerjaannya, butuh telaten, butuh teliti. Kemudian kalau air itu sangat mudah sekali untuk mudah. Artinya dia lebih lembut, lebih lunak daripada emas. Maksudnya bahwa orang-orang pandai itu sulit untuk dikalahkan. Artinya dia punya kekuatan sendiri. Tapi maaf, orang-orang yang malas atau orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, dia mudah sekali untuk dikalahkan oleh orang lain. Berarti tidak seperti contoh cerita Haidar. Kalau yang D, bagai ilmu, padi semakin berisi, makin merunduk. Padi, coba anak lihat ya, kalau Bu Tuti itu lihat di sawah, depan rumah kan sawah, itu kalau padi itu semakin banyak bulir-bulirnya, ya, Bu Tuti akan menggambar, tapi jangan ditertawakan ya, ini gambarnya, itu ini padi. Bulir tahu ya anak-anak ya, bulir itu gabah nek dirontokin, tapi nek masih di padi ya bulir namanya. Nah, padi semakin banyak itu dia semakin menunduk. Gini menunduk. Orang jebret-jebret gitu ya. Kayak nek rumput kan malah drop, semakin lama semakin ini. Nah, berarti artinya apa? Dia semakin berisi, padi kan semakin berisi kan banyak bulirnya, semakin nunduk. Ya, semakin merunduk. Nah, ibaratnya Haidar itu pintar, berprestasi, tapi dia tidak menunjukkan kilo aku gitu ya, nggak membusungkan dadanya, tapi dia semakin rendah hati, ya, semakin merasa takut kalau dia sombong. Itu berarti yang jawabannya yang poin D, gitu ya. Jadi seperti ilmu padi, semakin penuh isinya, semakin berisi, maka padi itu semakin merunduk. Oke ya, 26 jawabannya D. 26 jawabannya D. Nanti kalau tidak jelas, langsung bunyi butik setelah ini WA atau boleh telepon. Nomor 27, hati-hati anak-anak, itu urutan penggunaan setrika listrik. Tapi besok soal yang muncul tidak setrika listrik lagi. Kemungkinan bisa televisi, kemungkinan bisa komputer, atau bahkan penggunaan gadget, HP. Atau bisa juga cara menggunakan WA, ya, atau menggunakan Instagram misalnya. Sekarang kan modelnya online. Bisa juga bagaimana cara menggunakan Facebook dan sebagainya. Artinya tidak untuk kemungkinan banyak hal teknologi-teknologi yang akan keluar untuk menjadi sebuah pertanyaan gitu ya. Nah, ini karena ini setrika listrik, maka langsung saja Bu Tuti kirimkan jawabannya ya. Jawabannya adalah A. Ya, nanti anak-anak berpikirnya nanti nggak apa-apa ya, karena ini mudah. Jadi jawaban nomor 27 adalah A. Ya. 27 jawabannya A. Oke. Lanjut nomor 28. Ya. Nomor 28 itu teks pidato. Nah, ini sebenarnya materi di kelas 6 di semester 1.
Saya Putri minta maaf sekali karena kita tidak offline, kita kebanyakannya online. Jadi Putri tidak sempat menerangkan, ya. Tapi insya Allah ini mudah. Perhatikan baik-baik. Di dalam pidato, materi pidato itu ada yang namanya 3 bagian. Jadi kalau anak-anak membaca teks pidato atau akan membuat teks pidato, perhatikan baik-baik ya. Ini Bu Tuti memberikan kata kuncinya ya, pidato. Pidato. Itu ada 3 bagian. Yang pertama P. P pertama apa? Pembuka. Yang tengah I, isi. Yang terakhir P, penutup. Ya, Tuti ulang. Dalam pidato itu ada 3 bagian. Ya, kalau disingkat PIP. Ya, kalau disingkat itu PIP. PIP. P yang pertama pembuka. I yang pertama isi. P yang terakhir penutup. Ya, oke anak-anak, PIP ya. Jadi isinya pidato itu PIP. Pembuka, isi, terakhir penutup. Pembukanya bagaimana? Pembukanya standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, kepada yang saya hormati Bapak Jono dan seterusnya. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dalam rangka kelulusan itu pembuka. Itu pembuka. Jadi pembuka itu isinya menyapa, menyambut. Menyapa, menyambut. Ya, oke. Nah, isi yang tengah, isi ya. Isi itu bagaimana maksudnya? Isi itu adalah apa tujuan yang akan disampaikan pada pidato itu. Apa maksud dan tujuan kamu berpidato itu apa? Misalnya Bu Tuti selaku ketua panitia wisuda kelas 6. Ya, Bu Tuti mengatakan isinya, hari ini anak-anak kelas 6 setelah 1 tahun bersama Bu Tuti dan guru yang lainnya, maka hari ini tibalah saatnya anak-anak mendapatkan piagam penghargaan atas kelulusan. Acara wisuda ini bertujuan agar anak-anak memiliki rasa bangga karena sudah mengikuti pembelajaran selama 1 tahun dalam bentuk daring dan luring, misalnya begitu. Itu isi. Ya, maksudnya pidato itu apa? Tujuannya pidato itu apa? Kemudian yang ketiga itu penutup. Apa itu penutup? Penutup itu ya setelah kamu menyampaikan maksud dari pidato itu, kamu sampaikan. Demikian pidato yang sudah kami sampaikan. Semoga berkenan di hati Bapak Ibu wali siswa dan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Bapak Ibu semua. Berikutnya setelah pidato saya, maka acara ini akan dilanjutkan dengan penyerahan toga dan ijazah. Misalnya seperti itu. Itu penutup. Ya, ulangi ya anak-anak ya. Jadi yang namanya pidato itu ada 3 bagian. P atau P kan PIP ya. P yang pertama itu pembuka. I yang tengah itu isi. Kemudian P yang terakhir itu penutup. Pembuka itu menyapa, kemudian mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk sholawat, yaitu pembuka. Isi, apa isinya? Apa maksud dari kamu pidato itu apa? Untuk apa? Kalau kamu ketua kelas ya, misalnya kamu dulu waktu online gitu, waktu offline ya, waktu belum ada pandemi ya, kan ada misalnya Mas A itu kepilih di ketua kelas ya, dia harus melakukan pidato. Terima kasih teman-teman atas kepercayaannya sudah memilih saya untuk menjadi ketua kelas. Saya insya Allah akan menjaga kelas ini menjadi aman, tidak terjadi kekacauan misalnya itu. Terus nanti setelah itu penutupnya sekali lagi kalau ada kata yang saya sampaikan tidak berkenan, saya minta maaf.
Terima kasih sudah memilih saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu penutupnya. Itu ya, gampang ya. Oke, langsung saja. Berarti nomor 28, jawabannya apa anak-anak? Sebagai materi yang ada di bagian penutup, tentunya adalah mohon maaf atas segala kekurangan. A. Karena yang terima kasih sudah ada di bawahnya. 28A. Oke, 28A jawabnya. Nomor 29 langsung. Itu adalah iklan. Kalau kalian dulu di kelas 4 pernah belajar dengan Bu Tuti tentang poster. Atau di kelas 6 juga ada poster ya. Nah, itu hampir mirip. Jadi kata-kata yang bisa menarik orang untuk membeli. Untuk mengikuti. Nah, ini yang cocok apa? Langsung saja Bu Tuti sebutkan ya. 29 jawabannya A. Nafas segar sepanjang hari. Oke, itu yang paling benar. Oke, 29A. Nomor 30. Nah, anak-anak nomor 30 ini hal yang baru. Maksudnya begini, Bu Tuti belum pernah menerangkan di sebelumnya. Jadi perhatikan baik-baik. Nanti nomor 30 sampai nomor 37 itu semuanya materi tentang apa ya nih, kata baku, kata bentukan, kalimat efektif dan sebagainya. Ini kalau dulu waktu Bu Tuti kuliah itu namanya tata bahasa ya. Jadi bahasa itu ada sastra. Sastra itu pantun, puisi, cerpen, itu sastra. Tapi kemudian kalau ada kata bentukan, ada imbuhan, ada kalimat efektif, ada huruf kapital, tanda baca, itu namanya tata bahasa. Gitu ya, anak-anak. Jadi harus anak-anak wawasannya dibuka kembali, ada buku dibaca, dan tidak ada alasan menunda. Ya, masih ingat nasihat dari Pak Jono 5 hal? 1, ikhtiar. 2, tolong dibantu ya Pak Jono kalau lupa. Ikhtiar, doa, tawakal. Ikhtiar, tawakal, bersyukur, kemudian bersabar dalam jamaah. Ya, berusaha menghafal ini karena ini nasihat yang luar biasa. Oke ya, lanjut. Nomor 30, hati-hati. Itu yang namanya kata bentukan. Kata bentukan tuh kalau zaman dulu, zaman kelas 6 yang dulu-dulu itu namanya adalah kata dasar plus imbuhan atau akhiran. Tapi ini Bu Tuti akan terangkan pelan-pelan anak-anak. Coba perhatikan dengan sungguh-sungguh. Tolong fokus ya. Tolong difokuskan di soal 30 sampai terakhir ya. Ini materi yang luar biasa. Nomor 30 itu ada kata bentukan. Kata bentukan. Kata bentukan itu adalah dari kata dasar ditambah imbuhan. Imbuhan. Ya, kata dasar ditambah imbuhan. Contoh. Misalnya ditambah ajar. Ajar itu kata dasar. Itu imbuhan. Tapi hati-hati anak-anak, yang terjadi kalau digabungkan itu menjadi belajar. Itu uniknya bahasa Indonesia. Ya, ini boleh dihafal kalau yang ini. Jadi kalau kata bahasa itu memang harus hafal, harus tahu. Ya. Kemudian lagi, contoh. Plus sapu. Perhatikan ya anak-anak ya, imbuhan nanti ada di buku ultra. Nah, Tuti ingatkan, yang belum mengambil buku ultra, besok Pak Jono matematika menggunakan buku ultra. Bu Tuti tunggu sampai jam 1 ya Pak Jono ya. Jam 1 ditunggu di sekolah. Segera mengambil buku ultra karena buku ultra ini materi yang pokok untuk belajar kalian menghadapi ujian. Jadi tolong yang belum mengambil buku ultra segera mengambil dan mengembalikan mutaba'ah. Oh iya anak-anak, Tuti ingatkan sebelum lupa, minggu ini
belum ada lembar mutabaah. Anak-anak catat dulu ibadah kalian di buku atau di mana saja. Minggu depan kita bagikan lagi mutabaahnya dan nanti disalin di mutabaah yang dibagikan. Itu ya anak-anak ya. Oke. Di dalam buku ultra ini nanti ada banyak sekali contoh-contoh kata bentukan. Contoh-contoh imbuhan. Jadi anak-anak hati-hati. Harus dihafal. Imbuhan itu imbuhan itu ada ada di, ada ter. Hati-hati. Jangan sampai nanti ada soal, biasanya soal itu menjebak. Begini, ada imbuhan itu mem, atau be, gitu ya. Ini salah. Yang benar di, ter. Nanti berkembang lagi. Ada di yang sebagai imbuhan, tapi juga ada di sebagai kata depan. Makanya Budi suka kangen ya kalau offline tuh Budi bisa leluasa menerangkan. Karena di itu nanti ada imbuhan di, tapi juga ada di sebagai kata depan. Kalau di sebagai kata depan itu dipisah. Misalnya, saya bermain di halaman. Nah, berarti di-nya dipisah. Tapi kalau aku tadi sudah diminta Pak Jono untuk mengerjakan soal. Diminta, berarti di-nya sebagai imbuhan. Ya anak-anak ya. Moga-moga kalian paham ya di waktu yang sempit ini ya, di Zoom ini ya. Nanti kalau tidak paham boleh telepon Bu Tuti atau nanti kalau Tuti ada waktu nanti yang merasa benar-benar kesulitan kita bisa recall. Bismillah ya, moga-moga ada waktu juga untuk itu. Kembali ke me dan sapu. Me dan sapu. Gampang ya anak-anak ya. Ini menjadi menyapu. Nah, jadinya ini. Me tambah sapu jadinya menyapu, bukan mesapu. Aku sudah mesapu lantai, bukan, tapi menjadi menyapu. Ya. S-nya di sini luluh. S-nya jadi luluh. Jadi NY. Ya. Jadi kalau besok ada imbuhan, nggak ada imbuhan men, nggak ada, atau imbuhan menye itu nggak ada. Adanya imbuhannya me. Ya. Atau me dan ini menarik ini. Me dan beri. Nah, me ditambah dengan beri. Menyak imbuhan, berinya kata dasar. Bukan memberi, tapi jadi memberi. Kok gitu ya Bu Tuti? Iya, biar manis. Sebab kalau betul bilang, memberi, kamu memberi apa kan ya? Anak-anak memberi apa kan? Memberi. Ya. Jadi bibirnya itu memberi. Paham ya anak-anak ya? Saya. Oke, lanjut. Jadi nomor 30 itu yang pas adalah Iwan sedang bermain bersama teman-temannya. Bermain ya, yang pas, yang enak. Iwan sedang bermain. Inilah bahasa Indonesia. Nomor 31. Ya. Sejak tadi dia kelihatan garuk-garuk kepalanya. Enggak enak begitu masuk garuk-garuk gitu ya. Yang pas apa ini? Yang enak apa ini? Inilah bahasa Indonesia. Bahasa itu dengan rasa, dengan perasaan. Kalau matematika tidak dengan perasaan. Coba kalau mengerjakan matematika dengan perasaan. 3 tambah 3 perasaanku 6 ya? Enggak. Ya. Inilah bahasa Indonesia. IPA juga tidak dengan perasaan. Bunga bangkai itu baunya apa? Perasaanku baunya harum deh bunga bangkai. Enggak juga. Kalau bahasa itu ada rasanya, ada keindahannya, kayak puisi atau kita sedang berpidato itu ya. Ini juga sejak tadi dia kelihatan garuk-garuk kepalanya. Apa ini garuk-garuk? Yang enak, yang pas, yang rasanya juga enak, menggaruk-garukkan kepalanya. Sejak tadi dia menggaruk-garukkan kepalanya, ya. Yang lainnya nggak enak. Bu kalau aku itu ya, ini jenisnya maksa kamu ya. Wong ora rasane enak kok dipesok-pesok ya. Jadi dengan perasaan menggaruk-garukkan kepalanya. 32. Anak-anak langsung saja 32 bukti
berikan jawabannya, pembahasannya kalau kita pas offline. Nomor 32 butuh penjelasan yang panjang karena waktu kita terbatas, maka Budi akan sebutkan saja jawabannya, yaitu hutan lindung. D jawabannya. 32 jawabannya D. Gitu ya. Penjelasannya besok kalau kita ke sekolah. Insya Allah secepatnya ya. Berdoa ya anak-anak ya. Berdoa ya Allah, semoga COVID ini segera berlalu, kami diberikan Allah kesehatan. Nomor 33. Ini tentang ini agak beda sendiri ya. Ini hampir seperti makna kata. Seperti yang nomor-nomor di awal ya. Budi benar-benar heran atas prestasi yang dicapai oleh Randy. Penggunaan kata bercetak miring kurang tepat. Seharusnya apa? Heran. Heran atas prestasi. Apa ya sing cocok ya? Gelisah lah mungkin, maksud malah gelisah, atau terlena, atau tertegun, enggak. Tapi apa? Kagum. Jadi nomor 33 itu jawabannya A, kagum. Dia kagum dengan prestasi yang dicapai. Kagum ya. 34. Nah, ini anak-anak perhatikan. Kalau ada kata ejaan, itu berarti anak-anak nanti menyelesaikannya dengan teori huruf kapital. Ada kata ejaan, hati-hati anak-anak, kalau tidak huruf kapital, tanda baca. Jadi kalau ada pertanyaan tentang ejaan, ya kalau ada istilah ejaan itu berarti nanti kamu harus menyelesaikan bisa ini berupa huruf kapital atau bahasa Indonesianya huruf besar. Anak-anak kalau mengerjakan huruf besar bukan berarti Bu nek B besar ki piye? Bukan. B no gede neng ki cilik. Huruf besarnya B adalah ini. A besar. Salah. A besar. B no cilik neng ki besar. Nah, nih. Bisa memahami ya. F. Ini yang kecil, yang besar F. Bu, lah ini kudu apal lah, ini kudu apal. Ibaratnya matematika perkalian. Nggak bisa hanya dengan perasaan, harus hafal. G besar bagaimana? G besar. Terus M. T. Kudu apal. Ya Allah, Bu, wis kelas 6. Belum ngapal huruf kapital. Astagfirullahaladzim, kemana saja kamu di kelas 3, 4, 5? Ini tuh materi kelas berapa Pak? 2 ya Pak ya? Huruf kapital tuh kelas 2, yo. Berarti kamu gimana? Udah, terus pakai WA itu. WA itu mah. Sekarang benon nulismu WA, apa nih Facebook, tetap gunakan Bu Tutik nih. Kalau nulis di Facebook atau di WA, misalnya nama Pak Rahmat, anggo gede, Pak Rahmat, Pak. P-nya besar. R. Rahmat. Nah, H-nya kecil. M kecil, A kecil, T kecil. Yang gede itu yang di depan-depannya aja ini. Hati-hati. Anak-anak harus hafal. Ya Allah, Bu Tuti. Telat lah, ya durung telat. Januari, Februari, Maret ada 3 bulan untuk menghafal huruf kapital. Belum tanda baca. Bu, di bulan ini waktu niki yo orang sempat tangguh dolan main game, orang sempat. Durung perkalian, ngapalke perkalian, mau mana apal, kalau SMP ra apal. Minimal kata Pak Jono dari angka 0 sampai 100. Ya toh? Iya. Belum tanda baca, huruf kapital, durung Lisa minta dihafalkan juga. Apa itu hewan ovipar? Hewan omnivora, karnivora, terus metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ini tulang, apa jantung, apa itu serambi
bilik, aduh ya Allah Bu Tuti, jebulan iki ya akeh. Lah iya. Lah kok cik sambil main game. Ya wes. Kata Pak Jono, sak karepmu. Wong sing sekolah yang butuh siapa? Kalau Bu Tuti kan sudah sarjana, ya kan? Masih hafal loh Bu Tuti perkalian. Pak Jono tuh juga, nah, Pak Jono kan guru matematika. Pak Jono juga pintar IPA, juga bisa bahasa. Pak Rahmat guru PAI juga bisa. Ilmu itu penting, catat ya. Oke, nomor 34 langsung saja itu ada kata apa namanya? Penggunaan ejaan yang salah pada kalimat di atas pada kata minggu. Harusnya minggu itu besar karena nama hari. Senin S-nya besar. S. Selasa, Kamis, Jumat. Ya. Harus besar. Huruf kapitalnya besar. Oke. Bu, nah ini Bu terangkan. Perhatikan pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Mengapa ayah hurufnya kecil? Mengapa ayah hurufnya kecil? Mengapa ayah hurufnya kecil? Coba perhatikan di sini. Ini harus dihafal dan diingat seumur hidup kamu. Karena besok kamu kuliah, skripsi, memakai tulisan. Tidak ada skripsi itu di yang lainnya. Skripsi itu harus berupa tulisan. Ayah hurufnya kecil. Aku pergi bersama ayah. Perhatikan ya, kecil ya. Sekarang yang ayah besar. Sebentar. Aku akan ke sana. Oma, ayah. Dalam bentuk percakapan atau panggilan, kan dia memanggil ayah. Sebentar, aku akan ke sana, ayah. Ayahnya besar karena dipanggil. Bu, kalau Pak bagaimana? Pak sama. Aku pergi bersama Bapak. Tapi kalau sebentar, aku akan ke sana, Bapak. Besar. Paham ya anak-anak ya? Paham ya? Paham ya? Ibu juga begitu. Ada Bu yang kecil. Aku ke pasar, diajak ibu. Yang kecil tadi, misalnya begini. Ibu, misalnya begini. Ya, aku tahu apa yang ibu masak. Jadi, dia sedang berbicara dengan ibu, maka ibunya besar. Paham ya? Jadi perbedaannya, kalau kalimatnya itu hanya datar, hanya kalimat berita, aku pergi dengan ibu. Oke, itu kecil. Tapi kalau ibunya dalam bentuk sapaan, sebentar ibu aku ke sana, sebentar ibu aku ke sana. Berarti kan dia sedang menyampaikan sesuatu, mengucapkan sesuatu, berarti ibunya iya besar. Paham ya? Bisa ya? Ya Allah, Bu Tuti akeh banget koyok ini. Ya itu bahasa Indonesia. Masih ada waktu. Manjada wajada. Kalau kamu sungguh-sungguh dengan Bu Tuti bahasa Indonesianya, insya Allah akan mengabulkan doanya. Ya, oke. Nomor 34 jawabannya D. 35. Nah, masih berupa ejaan, tapi ini kata baku. Masih ingat ya, kemarin keluar ya kata baku ya. Jadi kata baku itu kata aslinya. Aslinya. Jadi maaf ini agak mengganggu. Ini kalau nggak pakai ini nanti nggak bisa bersuara. Tapi ini ya kita harus prihatin ya. Kalau offline ya nggak usah pakai ini ya anak-anak ya. Tapi semuanya pendengarannya bagus ya. Kemarin di raport itu ada curan apa Pak? Serumen. Jadi kalau yang serumen, tapi anak-anak hati-hati ya kalau ke rumah sakit ya. Jangan sembarangan ke rumah sakit. Kalau nggak penting jangan ke rumah sakit. Terus bagaimana untuk bersihkan telinga? Tapi ini Butik nggak menyebut merek ya. Kalau Butik kemarin sempat juga ada gangguan gitu ya. Kayak merasa berganggu. Tak kasih THM. Tapi ini nyebut merek nggak Pak? Ini Pak, kok THM. Jadi itu telinganya dikasih, itu THM itu kayak air zam-zam dalam bentuk botol-botol kecil gitu. Ini hubungi aja Mbak Bapak tahu ya THM itu apa ya.
Itu ya, silahkan hubungi Mbak Bapak atau Bu Prati nanti ya. Itu bener-bener. Putri kemarin juga gitu, telinganya agak bagaimana gitu, tetesin itu enak banget gitu ya. Keluar cairan kotornya. Jadi jangan diuprek-uprek loh ya. Jangan diuprek-uprek. Nanti berbahaya telinganya. Oke ya, untuk 35 kata baku. Kata bakunya yang benar adalah fajar, F-A-J-A-R, dan nafas. Bukan napas. Ini lagunya kemarin Ungu ya. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam. Aduh, maaf suaranya Bu Tuti jadi malu ini. Tapi begitulah ya, nafas ya. Pernafasan, bukan napas. Nafas, jadi A yang benar. Fajar dan nafas. 36. Nah, ini masih ejaan. Aduh anak-anak, Masya Allah. Ini ilmu yang luar biasa. Penuh tantangan. Langsung saja Bu Tuti sebutkan jawabannya A. Kalian bisa melihat di Ultra juga ada nanti contoh-contoh ejaan. Anita membaca cerita. Kemudian itu judulnya diberi tanda kutip. Terus bukunya itu semuanya huruf besar. Jadi judul buku itu huruf besar. Kemudian bagian dari cerita itu diberi tanda petik untuk membedakan huruf besar judul buku itu ya. Ini perlu benar-benar konsentrasi ya anak-anak ya. Ini harus belajar ya. Mohon maaf ya anak-anak ya. Tolong dihafal ya. Jangan sampai zoom-nya hanya lewat saja, tapi benar-benar diperhatikan. 36A. Nomor 37. Oke anak-anak mulai pelan, mulai pelan ya. Mulai pelan karena kalian sebagai tadi agak semangat. Nomor 37. Nomor 37 itu huruf kapital. Hati-hati anak-anak. Hati-hati, ini penuh jebakan. Semua hampir mirip. Ya toh? Kabeh meh podo kabeh ta iki. Ya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik mana kesalahannya. Oke, sudah siapkan alat tulisnya ya. Ya. Nomor 37 yang A. Mengapa tidak dipilih yang A? Hati-hati, itu ada kata jaringan pemerhati perubahan Undang-Undang Kesehatan menyatakan keprihatinan. Ulangi lagi, sejumlah organisasi yang tergabung dalam jaringan pemerhati perubahan Undang-Undang Kesehatan. Dari kata jaringan sampai dengan kesehatan, itu nama sebuah lembaga, nama sebuah organisasi. Jadi huruf depannya harus kapital. Tapi karena yang A itu, yang kata perubahannya itu kok hurufnya kecil, berarti itu salah. Harusnya mulai pemerintah sampai dengan kesehatan itu besar semuanya. Oke anak-anak, paham? Terus yang C itu juga demikian. Yang undang-undang kok kecil, nah, berarti salah. Kemudian yang D itu, sebentar. Ini kok yang keprihatinan kok ikut-ikutan besar? Salah. Karena yang besar itu adalah, kalau sejumlah itu S-nya besar kan, depan sendiri ya anak-anak ya. Depan kalimat, ulang. Depan kalimat itu harus huruf kapital. Atau kata pertama pada satu kalimat itu hurufnya besar. Mengapa kita memilih B? Perhatikan, sejumlah organisasi yang tergabung dalam jaringan J-nya besar, pemerhati P-nya besar, perubahan P-nya besar, undang-undang UU-nya besar, kesehatan besar. Kemudian menyatakan sampai keprihatinan kecil lagi karena ini sebuah pernyataan. Ya Allah Bu Tuti, ini rodok piye ya rodok piye ya. Makanya ini diberikan di nomor terakhir karena memang harus hati-hati, harus cermat. Jadi mengisi nomor 30 sampai 40 itu benar-benar ini sesuatu yang berpikir dan diingat ya. Berpikir dan diingat. Ulangi lagi ya. Mengapa jawabannya B? Sejumlah organisasi. Jadi dia menyatakan
ono organisasi yang tergabung dalam, nah dalam itu menandakan bahwa iki lho organisasi iki lho. Jaringan J-nya besar, pemerhati, perubahan, undang-undang, kesehatan itu besar semua. Karena itu nama organisasi. Contoh ya, nama organisasi lainnya. Yang kamu kenal tuh apa ya? Organisasi apa ya? Organisasi siswa intrasekolah ya. Itu kalau di SMP tapi ya. Anak-anak pernah mendengar kata ini ya? OSIS. Sosis, Bu. Ora sosis. Iki OSIS. O-nya organisasi. S-nya siswa. I-nya intra. S-nya sekolah. Organisasi. O, siswa. S, intra. I, sekolah. S. OSIS. Nah, mengapa hurufnya besar? Ini nama organisasi Solih-Solihah. Bu, besok aku OSIS. SMP OSIS. SMA OSIS. Kalau SD sosis. Enggak, SD belum ada. SMP dan SMA itu OSIS ya. Moga-moga nanti salah satu lulusan SDIT Arehan itu atau semuanya menjadi pengurus OSIS. Jadi ketua, sekretaris, bendara gitu. Oh, siapa kan ketua OSIS? Oh, sekolah Arehan. Mas Sopo. Oh, Mas Davin. Oh, Mas Rauf ya. Oh, Mas Atta. Mas Fidi. Oh, Mas Zafran Ma'ali. Zafran Radita. Wah, pokoknya kabeh jadi ketua OSIS. Wah, menyebar seluruh Indonesia ya. Ya anak-anak ya. Jadi kalau organisasi itu diberikan huruf besar. Oke, lanjut. Nomor 38. 38 ya. Ini masih kata baku. Ya, kata bakunya apa ini? Ferduli, alah Bu, Ferduli apa? Nah, iki peduli apa perduli? Per apa ya Bu? Yang benar adalah peduli. Nggak pakai R. Peduli. Jadi jawabannya adalah B. Ya. Nomor 39. Ini masih ejaan huruf kapital dan penulisannya. Aduh, Masya Allah, anak-anak. Ilmunya luar biasa. Ya Allah, Bu Tuti, aku baru tahu ini ya. Insya Allah besok moga-moga sudah offline ya. Kalau udah offline itu Bu Tuti akan memberikan materi yang lebih banyak lagi. Nggak terbatas seperti ini ya sayang ya. Tapi Insya Allah manjada bajada. Insya Allah kalau kamu sungguh-sungguh bisa. Anak-anak, perhatikan itu ada kata Sungai Progo. Kemudian ada tulisan ke. Masih ingat ya, kalau itu menunjukkan kata depan berarti ke-nya dipisah. Sungai Progonya kecil atau besar, Bu? Masih ingat ya. Kalau Bu tulis begini. Saya bermain di sungai. Tanpa ada penjelasan nama geografisnya, hanya sungai. Ini kecil, benar. Tapi kalau Sungai Progo, berarti P-nya harus besar. S-nya besar dan P-nya besar. Anak-anak ya, dihafal ya. Dihafal dan dimengerti. Ya. Mengapa tidak A? Wali Kota Magelang. Magelang itu nama apa tuh anak-anak? Nama kota, Bu. Magelang itu kota, berarti Magelang hurufnya harus besar. Tapi A itu kecil, jadi nggak dipilih. Ya, apalagi S-nya juga kecil. Ya. Progonya juga MP-nya kecil. Bu, kalau hari itu kecil, hari kecil saja. Tapi kalau nama harinya Senin, terus mengapa tidak B? Nah, B-nya juga Magelangnya masih kecil. Terus
Progonya malah kecil, sungainya besar, harusnya progonya juga besar. Ya. Kemudian C, M-nya besar, sungai besar, progo besar, seling besar, bagus. Jawabannya C. Kalau yang D, sungainya kok kecil Bu, harusnya besar itu. Iya, pintar. Jadi jawabannya C ya. C ya, anak-anak dihafal ya. Nanti di buku ultra juga ada itu. Contoh-contoh huruf kapital. Nah, nomor 40. Nomor 40 ini lengkap. Ada ejaan, ada penulisan, dan ada tanda baca. Nah, kalau ada kata wah, ingat, kalau ada kata wah, amboy, wah, ayo, hei, itu berarti pasti dia adalah kalimat seru, menggunakan tanda seru atau bahasa Jawa tanda pentung. Setelah kata wah, setelah kata hei, setelah kata hayo, setelah kata kata seru itu menggunakan koma. Ya. Wah, koma, ini benar-benar hebat. Tanda seru, kata Indra setengah berteriak. Insya Allah nomor 40 ini butuh kejelian, butuh kecermatan, dan butuh yakin. Pasti kamu bisa. Pasti kamu bisa. Ya. Oke, berarti ulang lagi dari pertama. Kalau yang belum bisa mengikuti ya, Buti akan berikan langsung jawabannya. Jadi minggu depan kita sudah pakai ultra. Hari ini kita terakhir menggunakan fotokopi ini ya, anak-anak ya. Oke, dibuka di awal lagi. Bahasa Indonesia nomor 1. Bu Tuti boleh duduk ya, Pak. Oke ya, permisi anak-anak ya, karena kamu duduk ya. Terima kasih. Nomor 1. Oh iya, terima kasih diingatkan. Ya, Bu Tuti akan tuliskan di sini. Nomor 40 jawabannya C. Ya, bentar ya anak-anak ya. Tuti tuliskan lagi ya, 1 sampai 40. Nomor 1. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nomor 1 jawabannya D. Cocokkan lagi ya, anak dicocokkan lagi ya. Nomor 2 B. Nomor 3 B. Nomor 4 C. Nomor 5 D. Nomor 6 C. Nomor 7 B. Nomor 8 D. Nomor 9 A. Nomor 10 A. Oke, sekarang nomor 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nomor 11 jawabannya B. Nomor 12 jawabannya D. Nomor 13 jawabannya D. Nomor 14 jawabannya C. Nomor 15 jawabannya B. Nomor 16 jawabannya A. Nomor 17 jawabannya A. Nomor 18 jawabannya C. 19 D. 20 B. Sekarang 21, 22. Ya, nah, ya, minta maaf ini ada gangguan teknis terlepas speakernya ya. Ini salah satu wujud kesabaran kita. 21 jawabannya B. 22 jawabannya B. 23.
23 jawabannya C. 24 jawabannya D. 25 jawabannya C. 26 jawabannya D. 27 A. 28 A. 29 A. 30 C. 31 D. 32 C. Maaf, D. 32 D. 33 A. 34 D. 35 A. 36 A. 37 B. Tuh di mana lagi ya anak-anak ya? Sini ya, sela-sela sini ya, nggak apa-apa ya. Tinggal 3 nomor lagi. 38 B. 39 C. Terakhir 40. Alhamdulillah sampai 40 C. Bu Tuti sebentar ya akan mengulang kembali sedikit ya anak-anak ya. Perhatikan yang nomor 34. Nomor 34 itu hati-hati anak-anak. Itu tidak jelas diminta apa, tapi kata kuncinya kalau ada ejaan yang salah, itu bisa kemungkinan huruf kapitalnya yang salah atau tanda bacanya yang salah. Jadi kalau ada kata ejaan, diulang lagi, kamu tulis di bukumu anak-anak boleh. Kalau ada kata ejaan itu bisa kemungkinan itu tanda baca yang salah atau huruf kapital yang salah, bahkan bisa kata yang salah. Contoh misalnya, kalau tanda baca, apakah kamu sudah makan? Tapi diberi tanda seru. Salah atau benar anak-anak? Salah, Bu. Apakah kamu sudah makan? Berarti yang benar itu tanda tanya. Nah, berarti nanti kalau ada soal seperti itu, kok apakah kamu sudah makan? Kok dia tandanya tanda seru? Berarti tanda bacanya yang salah. Paham ya? Kemudian lagi, Ibu pergi ke pasar Bantul. Ibu pergi ke pasar Bantul. Kok B-nya kecil? Itu yang salah apa? Oh, huruf kapitalnya, Bu. Pasar Bantul kan harusnya P-nya besar, B-nya besar. Berarti itu huruf kapitalnya yang keliru. Terus lagi, aku tadi bertemu dengan murid-muridnya Pak Jono. Murid-murid pakai D atau pakai T? Pakai D. Tapi di situ nulisnya T. Berarti salah penulisannya. Harusnya D. Ya Allah, Bu. Begitu ya, Bu. Iya, jadi kalau ejaan, ada kata ejaan yang salah, itu bisa huruf kapitalnya yang salah, bisa tanda bacanya yang salah, bisa penulisannya yang salah. Contoh, apotek atau apotik. Apotek atau apotik. Oh, iya ya, Bu. Harusnya apotek. Iya. Nasib. Nasib pakai P atau B? Pakai B, Bu. Betul. Ya. Jadi anak-anak perhatikan baik-baik. Kalau ada soal tentang ejaan, itu bisa huruf kapital yang salah, tanda bacanya yang salah, atau penulisannya. Tadi nafas. Nafas itu harusnya F, bukan P. Dan anak ya. Kuitansi. Kuitansi. Ya, bukan kui, bukan pakai B. Itu di mana, Bu Tuti? Ada di ultra ada.
kemudian di Bupena ada, di Bupena. Ya anak-anak, Bu Tuti minta tolong sekali lagi. Bu Tuti minta tolong sekali lagi. Ini sudah mendekati ujian. Abaikan yang lainnya. Abaikan yang lainnya. Fokus pada materi yang akan diujikan. Matematika, IPA, bahasa, itu yang materi untuk ujian yang pokok. Kemudian juga ada nanti ujian IPS, ada PPKN. Oh ya, PAI, maaf. Bahasa Indonesia, PAI, matematika, dan IPA. Itu yang nilainya ada di dalam tempat sendiri. Tapi nanti IPS, PPKN, bahasa Jawa, bahasa Inggris juga ada ujian. Anak-anak Buti ingin mengatakan begini. Sekarang itu waktu kamu untuk mempersiapkan ujian dengan sebaik mungkin. Selain belajar, kemarin Pak Rahmat banyak mengirimkan mutabaah. Itu gunanya untuk apa? Mengimbangi. Ikhtiar, tadi kata Pak Jono, tawakal. Apa itu tawakal? Setelah berikhtiar, setelah belajar, berdoa. Tidak cukup hanya berdoa, tapi juga diimbangi dengan belajar. Tidak hanya belajar saja, tapi juga berdoa. Aku udah, maaf ya anak-anak ya, ada maaf misalnya kamu udah les di sana di sini. Tapi saat kamu les, catat ya anak-anak. Saat kamu les, kamu dengar adzan maghrib atau adzan asar, tinggalkan itu. Lanjut dengan sholat. Ibaratnya seperti kamu waktu di SDIT Arehan, ketika kamu belajar tatap muka. Coba kalau saatnya adzan zuhur, Pak Jono, Pak Rahmat, Pak Faris, Pak Nur, Pak Arif, pasti ngoyak-ngoyak tuh, ayo sholat. Makan dulu, kan ada waktu makan cepat, terus sholat. Satu bermain, habis itu belajar lagi. Nah, Bu Tuti juga demikian, minta kepada kalian, tolong anak-anak, usahakan membagi waktu dengan baik. Ya sayang ya, Bu Tuti yakin bisa. Bu Tuti dan Pak Guru lainnya, Bu Guru lainnya juga demikian. Ada saatnya masak, atau kalau Pak Guru membantu, misalnya ngomong anak, atau bersihkan rumah, tapi juga ada sholatnya. Ya, bahkan sempat puasa juga ya. Anak-anak begitu ya sayang ya. Jadi Bu Tuti yakin kamu bisa. Oke ya. Kalau ada pertanyaan, bisa lewat WA atau bisa telepon. Tapi Bu Tuti nggak janji ya, kalau nanti Bu Tuti ada waktu ya Bu Tuti akan call kalian. Tapi pesan dulu ke Bu Tuti, siapa yang benar-benar nggak bisa. Jadi yang benar-benar nggak bisa nanti bisa dilayani dengan call atau telepon atau WA. Yang sudah bisa, jangan lengah hati, jangan lengah, tapi terus tingkatkan terus agar kamu bisa mencapai apa yang kamu targetkan atau kamu inginkan. Waktunya bagaimana, Pak? Oh, sudah selesai. Oh, kurang 4 menit. Oh ya, anak-anak kurang 4 menit, kamu bisa chatting di situ agar begitu. Atau kamu buka videonya, buka soundnya, nanti langsung bisa bertanya. Budi akan layani langsung di sini. 4 menit kita gunakan ya. Silakan yang ingin bertanya langsung dengan Bu Tuti lewat chat bisa, atau lewat langsung disampaikan di voice-nya itu ya. Kianu boleh. Itu. Boleh silakan anak-anak. Ya. Boleh apa saja. Oke. Atau Bu Tuti akan sambil menunggu kalian men-chat atau ingin bertanya, Bu Tuti akan ulang lagi beberapa materi yang cukup unik ya atau cukup perlu perhatian. Nomor 27. Nomor 27. Bisa dibuka nomor 27 ya anak-anak ya. Kalau itu kan setrika listrik, kemungkinan Tuti akan bertanya ke kalian. Kalau misalnya itu mesin cuci, mesin cuci Bu, aku ora duwe Bu. Soal besok itu tidak memilih pikiran duwe mesin cuci atau enggak, ya enggak masalah. Yang penting bagaimana cara menggunakan mesin cuci. Caranya bagaimana? Isi air, kemudian masukkan baju kotor. Kalau Bu Tuti ya, kalau yang Bu Tuti lihat di petunjuknya itu air diisi, kemudian baju kotor, kemudian langsung diberi sabun. Itu yang petunjuk yang benar. Tapi kalau nanti misalnya dibuang dulu kotorannya, berarti
sabunnya nanti setelah isi air yang kedua. Tapi kalau yang benar dalam petunjuknya itu biasanya diisi air, masukkan baju kotor, terus diberi sabun, terus diputar sesuai dengan keinginan kita. Jadi ya anak-anak ya. Bu, kalau blender, nah blender bagaimana? Siapkan dulu buahnya. Oke, kalau blender, siapkan dulu buahnya. Jangan dicolokkan dulu, tapi siapkan dulu buahnya. Dikupas buahnya, kemudian dicuci, kemudian dimasukkan, diberi air secukupnya atau gula selera, kemudian baru di on ya, on itu mulai, kalau off itu mati, oke ya, oke itu blender. Kalau mixer, aduh Bu, mixernya apa meneh Bu? Mixer itu untuk mengadoni, bisa adonan kue. Nah aku nggak punya, apa meneh harap gawe, tapi itu kalau pertanyaan berarti kan harus siap. Ada di buku Ultra, mixer. Mixer itu berarti nanti ada telur atau bahan-bahan itu dimasukkan. Biasanya terigu paling terakhir ya, terigu ya. Jadi biasanya itu yang pertama itu gula sama telur. Kemudian kecepatannya full gitu ya, di on kan, terus dia muter. Setelah mengembang, kemudian masukkan mentega cair. Terakhir dalam ukuran yang kecil itu baru terigu dimasukkan. Oke anak-anak, kita dibatasi oleh waktu, tapi kan tidak bisa berkecil hati. Bu Tuti bisa melayani kan lewat WA, lewat telepon, atau kalian ingin video call ke Bu Tuti juga boleh. Yang penting kita janjian dulu waktunya. Dan yang utama adalah semangat belajar, semangat berdoa, jaga kesehatan anak-anak, terus jaga kesehatan, makan yang teratur, usahakan pakai sayur, dipaksa pakai sayur, minum air putih yang banyak, dikurangi jajan-jajan yang tidak penting atau hilangkan semua makanan-makanan yang tidak mengandung nilai gizi. Baik anak-anak, kita tutup dengan membaca doa, semua dengan sikap duduk sempurna ya anak-anak ya. Oke, kita tutup dulu. Sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam buat adik, saudaramu, orang tuamu semuanya, sehat semuanya, tetap semangat. Ingat nasihatnya Pak Jono dan yang lainnya, manjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh, insya Allah itu menjadi. Terima kasih dari banyak salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. I miss you. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.